Perkenalkan, saya Ahmad Nurudin, saya CGP Angkatan 10, sedang melaksanakan tugas wawancara demonstrasi kontekstual 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis milik bajingan sebagai seorang pemimpin. Saya akan mewawancarai Bapak beberapa pertanyaan yang nanti kaitannya untuk tugas saya berikutnya. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama, selama Pak Sumijan jadi kepala sekolah atau jadi guru, pernahkah ada suatu masalah atau kasus-kasus? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Nah, begini, setiap sekolah itu pasti punya masalah-masalah yang ada di sekolah. Masalah-masalah itu dapat kita atasi dengan mempelajari terlebih dahulu masalah-masalah itu dengan seksama dan dengan cermat. Kemudian setelah itu baru kita simpulkan dari permasalahan tersebut, lalu baru kita selanjutnya menindaklanjuti dengan mengambil suatu keputusan. Jika ada dua keputusan yang sama-sama benar Bapak ya, dan punya kepentingan yang sama serta mengandung nilai kebajikan yang sama pula, terus bagaimana Bapak dalam menjalankan mengambil keputusan itu? Baik, untuk pengambilan keputusan seperti itu kita tetap berpedoman pada norma-norma aturan yang ada, terutama dengan regulasi yang ada. Itu pedoman yang kita ambil. Dari apa yang tadi sudah Pak Sumijan utarakan, prosedur apa yang Pak Sumijan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Sumijan? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan yaitu kita tetap yang pertama mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut. Kemudian baru permasalahan tersebut kita simpulkan, kemudian kita pecahkan masalah tersebut dan kemudian mengambil suatu keputusan. Gitu Pak. Berikutnya Bapak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tadi, kira-kira hal apa saja yang selama ini dianggap efektif oleh Pak Sumijan? Baik, untuk yang pengambilan keputusan yang efektif itu bahwa keputusan itu dapat terselesaikan secara cepat dan secara langsung pada waktu peristiwa itu terjadi. Itu yang lebih efektif. Dan kedua belah pihak saling menerima keputusan. Baik Bapak, dari tadi sudah ada hal-hal yang efektif ya Pak ya. Berikutnya adalah tantangan apa yang merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang ada di Pak Sumijan tadi. Ya. Tantangannya itu biasanya yang pertama dari kedua belah pihak, karena kedua belah pihak kadang tidak saling menerima keputusan tersebut. Yang kedua, karena mungkin pengetahuannya kedua belah pihak masih kurang dalam masalah tersebut, sehingga itu yang menjadi kendala. Dalam menyelesaikan masalah tadi Bapak, apakah diselesaikan bila ada kasus saya tadi Pak, apakah diselesaikan langsung atau diadakan penjadwalan atau ada penundaan dan sebagainya Bapak? Kalau ada masalah sebaiknya dilaksanakan atau diselesaikan secara langsung pada waktu adanya peristiwa tersebut untuk meminimalisir dari peristiwa itu sehingga dapat terselesaikan waktu itu juga. Tetapi kalau mungkin ada kedua belah pihak yang mungkin ada yang tidak bisa hadir, dapat kita jadwalkan pada berikutnya atau waktu-waktu berikutnya. Terus faktor apa saja Bapak yang bisa mempermudah ya
membantu dalam mengambil keputusan tersebut, Bapak? Ya, yang paling mudah yaitu yang penting kita berpedoman pada norma aturan yang ada dan undang-undang yang ada, itu yang paling mudah karena kedua belah pihak pasti akan menerima keputusan. Baik Bapak, dari semua rangkaian tadi, dari kasus dilema yang tadi, kira-kira apa pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Pak Sumijan dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, baik. Dari kesimpulan tersebut, masalah yang ada tersebut, kepala sekolah harus bisa memilah-milah apa permasalahan yang ada dan memberi keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Itu saja yang baik Pak Sumijan, mungkin itu aja cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan mudah-mudahan Pak Sumijan selalu sehat, diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak untuk bisa terus memimpin sekolah SD Kampung 1 dengan baik. Terima kasih Pak Sumijan. Assalamualaikum. Baik, selamat siang Bapak Arif. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdin, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo. Hari ini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Arif. Yang pertama adalah selama Bapak Arif menjabat sebagai kepala sekolah atau dulu pernah menjadi guru, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu seperti apa? Jadi gini, kalau menurut pengalaman saya pribadi, dilema etika itu ketika kita mengambil keputusan yang kedua-duanya benar, sehingga kita mengalami dilema etika. Mana yang harus kita pilih, kan gitu. Kalau yang satunya lagi tadi apa? Rujukan moral. Rujukan moral ya. Rujukan moral ini sebenarnya pasti salah satunya ada yang salah, tapi kita terbujuk oleh sesuatu di situ, sehingga seolah-olah rujukan moral itu kita anggap dilema etika. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau misalkan gini, dilema etika, ketika kita mengambil sebuah keputusan, pilihan pertama benar, kedua juga benar. Tapi yang harus kita dahulukan ini adalah yang urgent, yang penting terlebih dahulu. Kalau itu menurut saya yang pengalaman yang saya alami gitu. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu seperti apa? Dalam mengambil keputusan tentunya kita harus mengidentifikasi dulu. Misalkan kita mau membuat sebuah kebijakan, berarti kita harus mempertimbangkan baik dan buruknya. Kemudian juga mempertimbangkan dengan keadaan sekolah kita, di mana keputusan yang kita ambil itu akan berdampak pada sekolah kita. Tentunya harapan kita semua dalam mengambil keputusan seperti itu harus berdampak yang positif bagi dunia pendidikan, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kalau kita contohkan saja dengan komite, paguyuban, wali murid dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah, ini yang pernah saya lakukan adalah dalam menyusun visi dan misi sekolah. Jadi mereka saya undang, saya berikan waktu untuk menyampaikan aspirasi mereka, sehingga terciptalah visi dan misi yang sesuai dengan kondisi sekolah dan sesuai dengan keinginan mereka juga. Baik Bapak. Terus ini terkait dengan langkah-langkah dan prosedur, seperti apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan masalah yang dilema etika atau dilema rujukan itu? Dilema etika dan rujukan moral. Jadi langkah-langkahnya kalau menurut saya
dilema etika yang seperti yang saya katakan tadi kan ada sebuah permasalahan di mana kedua-duanya benar, tetapi kita bingung mana yang harus didahulukan, ya kan? Iya, betul. Maka yang pertama kali yang harus saya lakukan adalah seberapa pentingkah itu, mana yang lebih urgent, kemudian apa yang menjadi dampak jika mengambil keputusan tersebut, itu harus dipertimbangkan secara matang. Sedangkan rujukan moral, contohkanlah bahwasanya mencuri itu tidak benar, ya kan? Kemudian korupsi itu tidak benar. Tapi terkadang kala kita itu dalam dunia yang kita geluti saat ini, itu memang kita tidak bisa membedakan, oh ini yang baik, oh ini yang buruk. Terkadang itu kita terbentur oleh ini kebijakan juga. Maka dari itu yang seolah-olah itu adalah apa namanya tadi dilema etika, sebenarnya bukan dilema etika. Terkadang itu malah rujukan moral. Sehingga harus jeli, kita harus bisa membedakan mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral, seperti itu. Oke. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi itu, hal-hal apa yang dianggap efektif Bapak? Efektif dan efisien dalam mengambil dilema etika itu kita coba gini aja. Misalkan dilema etika dalam sebuah kasus di mana seorang guru harus menentukan murid mana yang harus diperlakukan, mendapat perlakuan lebih dari yang lain, atau secara umum harus mengajar gini-gini, sederhananya gini. Ada seorang guru yang dimana muridnya salah satu ini harus membutuhkan perhatian khusus. Kemudian murid yang lain ini apa namanya, mendapatkan perhatian yang sama, tapi yang satu ini harus dispesialkan, kan gitu. Ketika kita menghadapi dilema etika, mana yang didahulukan, mana yang bisa ditangani lebih dahulu, maka kita prinsipnya adalah menggunakan prinsip urgent tadi, mana yang lebih penting. Keduanya tentu penting karena ini murid semuanya, ya kan? Tapi dengan catatan yang satu ini harus lebih membutuhkan perhatian. Tapi jangan sampai juga mengesampingkan siswa-siswa yang lain. Dalam artian gini, kalau misalkan kita sedang melakukan atau mendampingi siswa yang spesial ini tadi, karena perlu perhatian khusus, jangan sampai siswa yang lain terabaikan. Kita harus bisa membagi bagaimana sekiranya pembelajaran tetap berjalan bersama dan beriringan. Kalau misalkan satu anak ini tadi tidak bisa perkalian 10 atau tidak bisa penjumlahan, maka paling tidak anak ini harus bisa mengenal angka, kemudian menyebutkan angka dan lain sebagainya. Sementara siswa yang pada umumnya sudah sampai perkalian. Nah, inilah nanti yang disebut dalam pembelajaran, inilah yang disebut diferensiasi dalam pembelajaran. Sehingga semuanya terlayani tanpa mengabaikan satu dengan yang lain. Oke. Tantangan-tantangan apa Pak yang tantangan yang paling dalam mengambil keputusan ini, yang paling berat lah misalnya? Ketika kita mengambil keputusan, ya. Tetapi keputusan tersebut berdasarkan hati nurani kita, tapi secara peraturan itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu repotnya di situ. Jadi itu yang menurut saya, secara hati nurani kita ingin menolong, tapi secara aturan tidak bisa dilakukan. Karena kalau secara aturan kita menyalahi aturan, maka
yang diutamakan di sini adalah peraturan itu harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Gitu. Baik Bapak, dalam mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral itu, apakah ketika ada kasus seperti itu, apakah langsung diselesaikan di situ langsung, atau mungkin ada penjadwalan, atau mungkin ada penundaan untuk waktu yang ditentukan? Gini, untuk kasus seperti ini tergantung porsinya masing-masing. Bisa dilakukan dalam sekaligus dengan keyakinan yang penuh dan keputusan yang tepat, dengan mendengarkan pendapat-pendapat, ya kan? Insya Allah bisa. Tapi bisa juga dengan periode waktu tertentu, karena tidak semua yang kita butuhkan untuk sharing dan sebagainya itu bisa hadir saat itu juga. Jadi tergantung porsinya masing-masing. Yang pasti dalam mengambil keputusan dilema etika harus sesuai dengan prosedur. Gitu saja. Mungkin ada seseorang atau teman atau mungkin yang mempermudah, ya, artinya kasus itu ada yang membantu Bapak. Mungkin dalam pengambilan keputusan yang jelas. Mungkin ada yang membantu atau yang mempermudah dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Kalau untuk yang membantu sih tidak, cuma kita dalam pengambilan keputusan karena membutuhkan banyak pertimbangan, maka diperlukan masukan dari teman-teman, masukan dari atasan, dan masukan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, stakeholder yang ada di sekeliling kita. Baik, dari kasus yang tadi Bapak, semua kasus etika moral, pelajaran apa yang dapat dipetik dari kasus-kasus tersebut, dari pengalaman yang sudah Bapak lalui? Ya, jadi kalau kita belajar tentang dilema etika dan rujukan moral, kalau secara teori seperti itu, ya kan, nanti Pak Udin akan menemuinya, bahkan mungkin sudah menemuinya dulu. Jadi dalam hal ini kita harus berpedoman pada peraturan. Jangan sampai karena kena rujukan moral kita salah dalam mengambil keputusan. Semuanya harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Arif. Mungkin sementara itu aja yang dapat jadikan pertanyaan untuk Pak Arif. Mudah-mudahan Pak Arif diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah Pak Arif. Amin. Matur suwun. Ya, terima kasih waktunya Pak Udin. Assalamualaikum.